Kita mau dunia yang lebih baik, kita mau alam yang lebih baik. Kenapa? Kita sering dengar jargon, tinggalkan bumi yang lebih baik untuk anak cucu. Ciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita. Tapi ujung-ujungnya balik-balik lagi ke manusia. Sementara alam itu nggak cuman manusia. Ada alam yang manusia dan alam yang bukan manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung, lautan. Dan gangguan manusia terhadap alam yang bukan manusia itu makin memburuk tiap hari. Dan udah berlebihan banget. Sesuatu harus dilakukan. Kata Arnenaes, kalau kita hanya sebatas memikirkan keberlangsungan alam untuk kebaikan manusia, itu shallow ecology. Itu memikirkan alam sebagai objek, dan itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh in the long run terhadap kebaikan alam yang manusia dan yang bukan manusia. Alih-alih Arnenaes meminta kita untuk melihat alam yang bukan manusia sebagai entitas yang hidup juga, gitu. Entitas yang memiliki nilainya sendiri dan entitas yang harus dipandang demikian, gitu. Bukan hanya sebagai sumber daya, tapi sebagai sesama penghuni alam, begitu. Dan masalahnya pertumbuhan manusia dan kebudayaan manusia itu memperburuk alam. Maksudnya semakin kita berkembang biak, agaknya semakin buruk alam ini. Jadi kembali lagi ke topik awal, kita mau alam yang lebih baik. Gimana kalau jawabannya manusianya juga harus makin dikit? Ayo, berani nggak? Atau mungkin setidak-tidaknya kita harus bikin kebijakan yang mempengaruhi ekonomi dasar, mempengaruhi perkembangan teknologi, dan mempengaruhi struktur-struktur ideologi ya, yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan manusia, tapi menguntungkan alam yang bukan manusia juga. Nah, kenapa penting struktur ideologi itu dibentuk? Karena kita itu perlu bergeser fokus ke standar yang kuantitatif, standar-standar hidup yang kuantitatif, dan bergerak ke kehidupan yang penuh makna kualitatif. Gitu. Dengan begitu kita akan bisa menyingkirkan banyak sekali kebisingan dan kerusakan yang dihadirkan dari keinginan-keinginan semata yang merusak alam yang bukan manusia. Nah, terus kita yang peduli, kita yang mau alam yang lebih baik itu mau nggak mau harus, atau langsung nggak langsung harus ikut serta dalam perubahan itu. Gitu. Harus ikut serta dalam pergerakan, ya kecil besarnya tergantung kapasitas kita, tapi harus bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada alam yang bukan manusia. Kenapa? Karena kemaslahatan makhluk, baik itu manusia ataupun bukan, itu ada di dalam dirinya sendiri, gitu. Bukan karena manusia yang tentukan. Jadi terlepas dari apakah sesuatu bermanfaat bagi manusia atau bukan, harusnya sih nggak berpengaruh ya terhadap nilai yang ada di dalam segala sesuatu di dalam alam ini, begitu. Dan itu bisa dibuktikan dari bagaimana alam ini sangat bervariasi dan sangat kaya, dan kita harusnya melihat bagaimana interaksi antar hal-hal di dalam alam ini memang sangat kompleks dan saling mendukung kekayaan dan variasi itu. Dan kita nggak berhak untuk mengurangi kekayaan ini atau menghilangkannya, kecuali memang vital untuk keberlangsungan kita.